Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada saat ini adalah bab 12, memperagakan tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan. Anak-anak yang berbahagia, fokus kita dalam materi ini adalah ke dalam tari tradisional. Di dalam buku bisa sama-sama kita lihat. Tari tradisional itu, kalau kita lihat dari pola lantai, menggunakan dua garis. Yang pertama disebut dengan garis lurus, yang kedua disebut dengan pola lantai garis lengkung. Adapun unsur pendukung keindahan dalam sebuah tari ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan wirama, yang kedua disebut dengan wirupa, yang ketiga wiraga, yang keempat disebut dengan wirasa. Keempat ini adalah faktor-faktor yang membuat tari itu lebih sempurna dan lebih maksimal ketika dilihat dalam sebuah tampilan. Keempat unsur ini merupakan penyempurna daripada sebuah penampilan tari. Selanjutnya, rangkaian gerak dalam tari juga terdiri dari 3 elemen. Yang pertama disebut dengan ruang, yang kedua disebut waktu, yang ketiga elemen tenaga. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat dan sama-sama kita perhatikan. Ruang dalam tari itu ada 2. Yang pertama disebut dengan ruang pribadi, yang kedua disebut dengan ruang umum. Nah, yang ruang pribadi yang bagaimana? Yang ruang pribadi adalah ketika seorang penari melakukan sebuah gerakan, tetapi penari itu tidak berpindah tempat. Contoh, misal seperti ini. Ini penari melakukan sebuah gerakan, tapi penari itu sendiri tidak melakukan perubahan tempat. Nah, yang ruang umum adalah ketika seorang penari melakukan sebuah gerakan, tetapi penari itu melakukan perpindahan tempat. Contoh, seperti ini, tap, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini penari berpindah posisi atau berpindah tempat. Ini yang dimaksud dengan ruang umum. Nah, selanjutnya masuk ke dalam waktu. Salah satu 3 elemen tari tadi, ada ruang, ada waktu. Untuk waktu itu sendiri juga terbagi atas 3. Waktu yang menggunakan waktu lambat, yang kedua sedang, yang ketiga cepat. Yang dimaksud dengan waktu di sini adalah kecepatan seorang penari dalam melakukan sebuah gerakan. Contoh yang ada di daerah Riau, tari yang menggunakan waktu lambat adalah tari persembahan. Itu disebut dengan gerak-gerak mainan. Contohnya gini, ini penari melakukan sebuah gerakan, tapi waktu yang digunakan dalam melakukan sebuah gerakan itu sangat lambat. Kemudian contoh penari yang menggunakan tari waktu sedang adalah tari zapin. Itu masih contoh dari daerah Riau, di mana tari zapin itu temponya tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Contoh satap 2, 3, 4 tap. Nah, terakhir tari yang menggunakan waktu cepat. Contoh yang ada di daerah Riau adalah tari joget, di mana tari joget itu biasanya menggunakan waktu yang cepat. Contoh tu, wa, ga, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ma, 6, 7, 8. Jadi kesimpulan, waktu dalam tari terbagi 3. Ada waktu lambat, ada waktu sedang, dan ada waktu cepat. Oh ya, 3 elemen tari. Yang ketiga adalah tenaga. Tenaga dalam tari juga terbagi 3. Yang pertama tenaga kecil, yang kedua tenaga sedang, yang ketiga tenaga besar. Untuk tenaga kecil bisa kita berikan contoh dalam tari daerah Riau adalah tari persembahan, di mana ketika penari melakukan sebuah gerakan, penari itu tidak menggunakan tenaga yang sangat kuat, tetapi tenaganya cukup lembut dan biasa-biasa saja. Tapi ada makna yang muncul dalam gerakan ini. Kemudian tenaga sedang itu adalah penari melakukan sebuah gerakan tapi tidak membutuhkan tenaga yang terlalu over atau terlalu kuat. Yang ketiga, tenaga kuat. Ini bisa kita lihat contohnya
di tari-tari yang ada di daerah Minangkabau. Karena gerak dasar tari Minangkabau itu sendiri adalah silat, sehingga gerakan-gerakan yang muncul dalam tari-tari daerah Minangkabau itu akan berkarakter kuat. Dan juga contoh yang lain, tari yang menggunakan tenaga kuat adalah seperti dance, break dance, dan lain-lain. Baik, kenapa yang berbahagia? Selanjutnya di dalam tari itu ada unsur utama, ada unsur pendukung. Unsur utama dalam sebuah tari pastinya adalah gerak. Sedangkan unsur pendukung dalam tari itu ada beberapa. Yang pertama, tema. Yang kedua, iringan. Yang ketiga, penyajian. Yang keempat, rias. Yang kelima, busana. Yang keenam, properti. Ya, yang pertama, tema. Tema adalah faktor utama yang bisa membuat seorang koreografer menciptakan sebuah gerak. Yang kedua, iringan. Iringan dalam tari itu ada dua. Yang pertama disebut dengan iringan internal, yang kedua iringan eksternal. Nah, yang iringan internal itu sendiri adalah sumber suara musik pengiring itu berasal daripada tubuh penari itu sendiri. Contoh seperti teriakan, tepukan tangan, hentakan kaki. Sedangkan iringan eksternal adalah sumber bunyinya berdasarkan luar dari diri penari. Selanjutnya, penyajian. Penyajian dalam tari terbagi tiga. Yang pertama, penyajian berbentuk tunggal. Yang kedua, penyajian berpasangan. Yang ketiga, penyajian kelompok atau massal. Untuk item selanjutnya adalah rias. Rias dalam tari terbagi jadi dua. Satu disebut dengan rias cantik, dua rias karakter. Rias cantik hanya mendukung penari supaya lebih cantik di atas pentas. Tapi kalau rias karakter itu mendukung penari melahirkan karakter-karakter yang dimunculkan dalam tari tersebut. Seperti karakter binatang, contoh harimau, dan lain-lain. Item yang kelima adalah busana. Dan terakhir adalah properti. Properti adalah alat yang digunakan oleh seorang penari yang merupakan simbol daripada tari tersebut.